Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23. Ini akan menjadi pembuktian bagi Gerard Vandenberg. Keahlian dia memoles tim nasional seperti apa. Harusnya sih nggak terlalu berat ya, karena di U23 kita punya pemain yang nggak kaleng-kaleng. Katakanlah kategorinya di bawah 23 tahun. Kita pakai formasi 4-3-3. Kita mulai dari kiper, ada Cahya, wingback kiri ada Gaypens, center back di situ ada Hapner, ada Kadek Arel, wingback kanan kalau Tristan Goyer jadi dia bisa ikut karena usianya masih 20 tahun. Kemudian 3 di tengah, Yener masih bisa, Marcelino masih bisa, Arkan Fikri ada, Raihan Hanan juga ada, lengkap. Terus 3 di depan, wing kanan kalau Emiliano Jonathan bisa pasang dia di situ. Kiri ada Strike, ada Kuate. Untuk CF-nya kita ada Raven, Arkan Kakak, Ramadan Sananta pun bisa. Komplit full tim. Nah, tinggal klubnya ngasih izin atau enggak kalau main di Piala AFF. Itu dia. Ya, resmi ini ya. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF. Walaupun memang secara materi pemain Indonesia cukup mentereng ya di beberapa lini. Ya, setiap lini ada pemain-pemain yang bagus, termasuk pemain-pemain diaspora tapi yang mungkin yang jadi pertanyaan, apakah tim-timnya nanti akan melepas para pemainnya untuk bermain di Piala AFF. Soalnya Piala AFF ini kan bukan kalendernya FIFA ya, sehingga mereka tidak ada kewajiban untuk melepas para pemainnya. Itu mungkin yang jadi masalah ya. Breaking news ini, 4 wakil Asian All-Stars lawan Manchester United. Apa benda ni weh? Sejak pengumuman tour Manchester United ke Malaysia, soalan yang paling banyak abang terima ialah siapa yang akan main untuk Asian All-Stars. Abang tahu semua orang excited mengharapkan hero negara masing-masing boleh berdepan dengan klub paling padu di dunia. Setakat ini abang boleh mengesahkan 4 orang pemain yang akan beraksi di bawah Kim Sang-sek. Kebetulan 3 nama pertama yang diumumkan adalah anak buah dia dari pasukan kebangsaan Vietnam. Yang pertama, Nguyen Quang Hai yang merupakan jantung pasukan Vietnam. Dia ni seorang midfielder yang sangat berpengalaman. Seterusnya, Nguyen Huang Dak, satu lagi midfielder yang lebih teknikal dan boleh mengisi posisi defensif atau attacking mid. Dan yang terakhir, Do Duin Man yang merupakan antara defender paling solid di Asia Tenggara. Nama keempat yang akan mewakili Asian All-Stars ialah penyerang Timor Leste, João Pedro. Bagi fans Harimau Melaya mesti kenal Mamat ni kerana dia memberi kita banyak masalah apabila Malaysia lawan Timor Leste tahun lepas kat Piala AFF. Untuk wakil dari Malaysia dan juga Indonesia, sabar, abang belum dapat apa-apa info official lagi. Tapi kita boleh agak kot siapa yang akan main. Macam mana geng? Ramalan korang siapa? Komen kat sini. Kalau untuk Indonesia mungkin akan mengirimkan Asnawi sama Ferrari itu ya, yang sudah ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Mereka yang akan mewakili Indonesia untuk melawan Manchester nanti itu, di Malaysia. Ada sebagian orang yang berpendapat jika target yang diberikan kepada Indra Safri di Timnas U20 itu tidak adil jika dibandingkan dengan target yang dibebankan kepada Coach Nova di Timnas U17. Jadi Indra Safri itu diberi target lolos semifinal Piala Asia. Sementara Coach Nova diberi target lolos perempat final Piala Asia. Kenapa bisa beda? Karena regulasi dari FIFA. Kuota Asia untuk Timnas U20 lolos ke Piala Dunia itu hanya 4. Makanya Indra Safri diberi target ke Piala Dunia, artinya harus masuk 4 besar. Sementara kuota Asia untuk Piala Dunia U17 itu 8 negara. Makanya Coach Nova diberi target itu lolos ke perempat final. Nah tentu dalam hal ini target untuk Indra Safri pastinya lebih berat. Makanya PSSI itu memberikan fasilitas berupa TC jangka panjang kepada Timnas Indra Safri. Mulai dari TC di Jepang, TC di Korea Selatan, ikut turnamen di Perancis, TC di Como, Italia, dan terakhir turnamen Mandiri Series di Indonesia. Sementara Coach Nova itu tidak dapat fasilitas TC jangka panjang. Timnas U17 hanya dikasih TC di Bandung dan di Bogor, serta TC di Dubai sebelum Piala Asia.
Artinya PSSI sudah bijak di sini, sudah adil. Memberikan proporsi TC yang lebih banyak kepada Timnas U20. Tetapi memang belum mencapai target. Sebaliknya Timnas U17 dengan TC yang sangat singkat bisa mencapai target. Salam Di Matteo. Dengan TC yang bolak-balik di mana-mana, ya di Jepang, di Korea, di Italia, bahkan di Indonesia juga ada turnamen. Tapi hasilnya belum maksimal. Sementara Timnas U17 yang hanya TC di Bandung, di Bogor aja, alhamdulillah TC yang sangat singkat itu membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia, walaupun memang di Piala Asia kita harus gagal ya. Harus gagal. Sementara Timnas U20 yang dulu ditukangi oleh Indra Sapri harus gugur di fase grup, tidak masuk kemana-mana ya, tidak lolos Piala Dunia karena walaupun itu tesnya sudah panjang sekali, menghabiskan biaya banyak, tapi hasilnya nihil, tidak ada prestasi apa-apa. Sandy Walsh aka Walsh Dung Dung sudah nggak bermain bersama Yokohama Marinos selama 4 pertandingan berturut-turut. Apakah kepindahan ke Liga Jepang yang di awal-awal dia sering main ini adalah keputusan yang salah, boy? Mari kita bahas. Sudah sebanyak 4 pertandingan ya. Terakhir itu Walsh Dung Dung main tanggal 2 April bersama Yokohama Marinos. Semenjak tanggal 5 sampai tanggal 16, Yokohama udah bermain selama 4 pertandingan. Dan di tiap pertandingan itu gak ada nama Sandy Walsh dalam tim. Dia hanya ada di DSP doang, cuma ada di bangku cadangan doang. Padahal nih ya boy, padahal nih di akhir bulan ini Yokohama Marinos akan menjamu Al Nassr, ketemu dengan goat nomor 2 ini. Yaitu adalah Babang Ronaldo. Tapi sebelum-sebelumnya emang Walsh Dung Dung ini lebih sering bermain di Liga Champions Asia dibandingin di J1 League. Tapi tetap aja boy, menurut gua nih, namanya match sharpness, match fitness itu dibutuhkan tiap minggu, tiap pekan. Bahkan El Bintang Laut ya, Patrick Kluivert itu udah pernah nyampein kayak begini. Level fitness pemain sangat ditentukan berdasarkan seberapa sering dia main di klub. Kurang lebih kayak gitulah statement dia di awal-awal ya. Pertanyaannya nih, dengan usia Walsh Dung Dung yang 31 tahun, apakah emang performa dia udah semenurun itu boy? Dan apakah timnas Indonesia kita udah membutuhkan seorang Tristan Hoyer untuk bisa membackup El penantian ya, Kevin Dix di posisi bek kanan? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di bawah boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow update mas selanjutnya. Bye. Saja banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang dulu direkrut oleh klub Jepang tapi tidak dimainkan. Itu hanya untuk menarik perhatian publik Indonesia aja itu. Media Vietnam tantang timnas Indonesia turunkan deretan pemain naturalisasi untuk perkuat Piala AFF 2026. Vietnam, daripada kita turunkan pemain utama kita Indonesia, mendingan lu turunin tuh ekspektasi lu kalau mau ketemu sama timnas Indonesia yang skuad utama. Skuad utama timnas Indonesia itu eksklusif. Kalau lu mau ketemu sama timnas Indonesia, minimal banget nih ya, lu harus main di kualifikasi Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Kecuali Betul. begini, oke lah, Indonesia akan menurunkan skuad utamanya untuk menghadapi Vietnam. Tapi timbal baliknya adalah Vietnam harus menurunkan harga-harga sembako yang ada di Indonesia. Mau nggak lu? Sementara Indonesia para pemain-pemainnya sibuk di luar, tidak ada kecuali yang merumput di Indonesia aja. Semuanya pemain-pemain naturalisasi itu merumputnya di liga luar, teman-teman. Jadi jangan harap Vietnam untuk Indonesia di AFF full timnya. Bukan Jordi Amat, bukan Rizky Ridho, bukan Pratama Arhan, El Bucin, El menanggung omongan mertuanya. Tapi pemain Indonesia yang dipanggil ke ASEAN All Star itu adalah Asnawi, El Nunduk dengan Ferrari, Pak Polantas kita. Apakah ini merupakan keputusan yang tepat? Dan apa yang mendasari pemanggilan dua pemain ini? Mari kita bahas boy. 28 Mei tahun ini, Manchester United ya, tim championship akan melakukan tur pramusim ke Asia. Salah satunya akan melawan ASEAN All Star. Pemanggilan Asnawi dan juga Ferrari itu gue yakin banyak dari kalian yang bertanya-tanya. Oke lah, kalau misalnya Asnawi kan dia main di Port, main di Liga Champions Asia kan. Tapi kalau yang satunya lagi, kenapa Ferrari? Kenapa nggak Rizky Ridho aja? Kenapa nggak Jordi Amat aja?
Gua punya sedikit pengamatan nih, Boy. Kemarin itu udah resmi dipanggil 3 pemain Vietnam dan juga 1 pemain Timor Leste. Ini kan tajuknya adalah ASEAN All Star, berarti bintang Asia Tenggara. Artinya pemanggilan ini adalah harus berdasarkan kompetisi Asia Tenggara menurut gua. Asnawi di awal gua udah bilang dia main di Liga Champions Asia. Sedangkan Bapak Ferrari ini, dia itu main di turnamen Mortal Kombat kemarin, AFF. Bahkan dia jadi kaptennya kan. Masih pada inget nggak? Mengingat pelatih ASEAN All Star adalah Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam, yang mungkin pertimbangannya itu. Mungkin ya udahlah kalau misalnya Jordi Amat gak ada, Rizky Ridho gak ada, Arhan gak ada, which is pemain-pemain yang masih sering dipanggil di timnas senior, timnas abang-abangan ya udah nggak apa-apa, biar kita fokus di laga itu aja. Apalagi tanggal 5 kita akan menghadapi Fuyung Hai, Boy, di laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jedanya deket nih sama tur pramusim ini nih. Jadi gue harap oke lah ya buat Asnawi sama Ferrari ya, Boy. Kalau menurut kalian gimana, Boy? Apakah emang seharusnya pemain lain yang dipanggil? Atau emang mereka berdua udah layak untuk mewakili Indonesia, Boy? Tulis di bawah ya. Terima kasih, Boy. Jangan lupa di follow update sepak bola selanjutnya. Bye. Ya sudah cocok itu Ferrari sama Asnawi, karena Asnawi kan bermainnya di Liga Asia Tenggara, dan begitu juga di sisi Ferrari. Jadi tidak ada masalah dengan jadi ya cukup mereka saja yang bermain di All Star-nya Asia Tenggara itu. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.